flat atau misalnya kulit berjerawat, tapi tetap diperhatikan. Sekarang sudah zamannya udah berkembang sekali ya, ada internet, kita bisa cari, kita bisa googling zat aktifnya, jadi biar nggak sembarangan gitu loh, biar kita tidak merasa seperti tertipu untuk membeli produk tertentu. Yang ketiga adalah gunakan skincare secara bertahap, step by step. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan produk yang baru, kita gunakan dulu, mulai dari yang paling basic ya, misalnya mulai dari facial wash-nya. Kalau misalnya kita masih ragu-ragu, kita mulai dari yang paling mudah dulu, dari yang paling kecil, dari produk cuci mukanya, baru masuk ke toner. Jadi di situ kita bisa mengenal apakah ini produknya cocok apa enggak sih di kulit saya, gitu. Nah, sebelum saya masuk ke pertanyaan berikutnya, di sini nanti saya akan mengundang unfollowers, siapa tahu ada yang mau berbagi pengalaman ya, setelah menggunakan skincare Anava Secret, baik itu Boost Whitening maupun Acne Clear, nanti bisa diinfo di kolom komentar. Nanti bisa ditulis di sana, bisa unfollowers kasih tahu kalau misalnya mau memberikan testimoni. Dan juga di sepanjang penjelasan ini, karena ini adalah tentang pertanyaan-pertanyaan, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab, dan siapa unfollowers yang tahu jawabannya sebelum saya kasih tahu jawabannya, itu juga akan saya kasih hadiah kecil ya buat unfollowers semuanya. Nah, jadi kuis kita kan selama ini biasanya di akhir sesi ya, di akhir sesi, tapi sekarang sistemnya kita ubah sedikit. Pertanyaannya untuk kuisnya nanti saya langsung handle pada saat menjelaskan produk. Oke, jadi siap-siap ya. Nah, kita masuk pada pertanyaan yang ketiga. Apa sih ciri-ciri skincare kalau tidak cocok dengan kulit kita? Nah, untuk pertanyaan satu ini sebenarnya pasti unfollowers semuanya udah tahu ya. Bahkan saya sendiri juga sering punya pengalaman yang seperti ini. Kalau misalnya pakai skincare itu ada tanda-tanda yang sangat jelas kalau misalnya produk itu tidak cocok. Yang pertama itu adalah kulit langsung kayak terasa panas gitu, panas kayak terbakar, terus tiba-tiba kayak perih banget, nggak tertahankan. Terus ada ruang kemerahan sampai kulitnya itu timbul bintik-bintik merah, bahkan ada orang yang kadang merasakan mengalami pembengkakan pada kulit wajah ya, kulitnya sampai mengalami bengkak, terus ada iritasi. Nah, jadi itu adalah tanda-tanda bahwa skincare yang kita gunakan itu memang tidak cocok. Mungkin ada zat aktif tertentu yang memang bertentangan dengan kulit kita. Gitu. Nah, di sini juga beberapa di acara webinar kita sebelumnya, ini sering sekali ditanyakan ya, bagaimana cara merawat kulit kombinasi. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu, kulit kombinasi ini kan berarti punya beberapa masalah kulit ya. Ini adalah merupakan satu jenis kulit yang memiliki berbagai masalah. Bisa kulitnya itu masalahnya berjerawat dan kering, atau misalnya dia sensitif, tapi di daerah lainnya itu jerawat, misalnya kayak gitu. Nah, untuk tipe kulit yang kombinasi ini itu harus melakukan perawatan ekstra, harus lebih. Nah, untuk kulit ini biasanya sih yang kita temukan di daerah Indonesia, biasanya di daerah T-zone-nya itu kebanyakan berminyak atau lebih rentan berjerawat, sedangkan di bagian area luar pipi itu terasa kering ataupun bisa sensitif. Tapi kebanyakan sih itu kering ya, karena itu beberapa kasus yang sering sekali kami temukan. Nah, kita bisa mengatasinya dengan menggunakan berbagai produk. Nah, di sini karena Anava Secret juga sudah memiliki 2 produk sekarang, satu untuk produk whitening dan sekalian untuk melembabkan kulit wajah, dan kemudian satunya adalah produk Acne Clear. Nah, mungkin di bagian T-zone-nya yang berminyak aktif atau yang suka berjerawat itu bisa menggunakan produk Acne Clear, bisa menggunakan serumnya di sana, dan untuk bagian pipinya bisa menggunakan krim booster whitening. Oke, untuk selanjutnya misalnya nih pori-porinya agak gede, atau misalnya dia suka komedoan, nah itu bisa, atau misalnya dia banyak
kulit kering, ada penumpukan sel kulit kering. Nah, itu bisa menggunakan yang namanya peeling ya. Sekarang sudah banyak sekali di pasaran. Akhir-akhir ini banyak sekali produk-produk peeling yang bisa kita gunakan untuk membersihkan sel-sel kulit mati dan juga membersihkan pori-pori. Ya. Oke. Berikutnya, kenapa kulitku selalu beruntusan saat menggunakan skincare yang baru? Nah, ini juga beberapa masalah yang saya sendiri juga alami gitu ya, Napalovers ya. Respon kulit terhadap produk itu sebenarnya beda-beda ya. Ada yang saat menggunakan produk yang baru baik-baik aja, tapi ada juga beberapa jenis kulit yang memang sangat reaktif, sangat responnya itu berlebih terhadap produk yang baru digunakan. Nah, ini juga biasanya terjadi pada tipe kulit yang sensitif. Karena kulit yang sensitif itu memang pada dasarnya mudah sekali bereaksi pada setiap produk, apapun itu produk, kalau misalnya digunakan pada kulitnya. Jadi, apalagi si kulit sensitif ini gimana ya? Biasanya kulitnya itu lebih sering kelihatan lebih tipis, atau misalnya ada jaringan-jaringan kulitnya yang bermasalah. Jadi itu yang membuat si kulit sensitif ini lebih rentan beruntusan gitu loh, mengeluarkan masalah-masalah baru atau responnya itu berlebihan saat menggunakan produk yang baru. Oke, yang berikutnya adalah kenapa kulitku terasa gatal dan perih saat menggunakan toner. Nah, ini ada beberapa alasannya. Yang pertama, toner itu kan biasanya kita gunakan untuk tujuan eksfoliasi. Itu ada banyak sekali produk yang khususnya untuk produk toner yang dikhususkan untuk eksfoliasi gitu. Dia membantu untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Walaupun dia ada seperti di bush whitening, selain dia mengangkat sel-sel kulit mati, dia juga itu membantu melembabkan. Tapi kebanyakan di luar sana banyak yang berfungsi untuk mengangkat sel kulit matinya. Nah, jadi kebanyakan juga di dalam toner itu ada kandungan glycolic acid atau AHA yang fungsinya memang untuk membersihkan pori-pori, membersihkan kulit yang kering. Nah, jadi itu kan si toner ini berusaha melepaskan jaringan kulit yang sudah tidak berguna lagi atau sudah kering lagi. Dia akan melepaskan dari kulit yang masih sehat. Nah, jadi itu yang membuat si kulit wajah kita ini terasa agak sedikit perih atau sedikit gatal setelah menggunakan toner. Nah, tapi tipsnya kita harus menggunakan produk toner ini dengan penuh kehati-hatian. Apalagi kalau kita pakai kapas, itu jangan digosok sekuat tenaga gitu. Cukup dioleskan, diusap-usap dengan lembut. Nah, terutama juga di bagian-bagian kulit wajah yang lebih tipis, yang misalnya ini di cuping hidung ini biasanya kan itu kulitnya lebih tipis ya, dan di area bawah mata ini biasanya kan itu kulitnya memang lebih tipis dan itu lebih sering perih kalau misalnya diaplikasikan toner. Jadi tergantung pada cara penggunaan kita masing-masing. Nah, berikutnya bagaimana urutan penggunaan skincare yang benar. Untuk penggunaan skincare yang benar ini urutannya sebenarnya saya gampang ya. Dimulai dari tahap yang paling dasar. Bisa dimulai dari mencuci wajah terlebih dahulu dengan menggunakan facial wash. Nah, kemudian masuk pada produk yang lebih ringan atau lebih water based, itu bisa masuk ke toner. Kita aplikasikan toner. Kemudian mungkin ada Bapak Ibu atau Napalovers yang sering menggunakan essence, bisa masuk ke essence. Kemudian baru masuk ke serum. Dan untuk tahap terakhir adalah produk yang lebih padat, bisa masuk pada krim. Tapi ingat, untuk yang sering-sering menggunakan make up atau kesehariannya itu terkena debu ya, terkena kotoran, sebelum cuci wajah itu sebaiknya bersihkan dulu wajahnya dengan menggunakan remover atau micellar water. Jadi ketika cuci wajah itu kotorannya
sudah terangkat dengan sempurna. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, saya akan minta teman-teman, kalau misalnya ada yang bisa jawab, saya akan kasih hadiah untuk Anapala Lovers yang bisa menjawab. Pertanyaannya adalah, apakah kulit normal bisa menggunakan serum Acne Clear? Nah, selama ini kan yang sering digunakan, yang sudah diproduksi dari bulan September kemarin, itu adalah produk boost whitening ya. Nah, dan sekarang ini kita sudah punya produk Acne Clear yang dikhususkan untuk kulit yang berjerawat. Nah, jadi banyak yang bertanya-tanya nih selama ini, itu bisa nggak sih kalau misalnya si kulit normal ini menggunakan serum Acne Clear? Sini sudah ada pertanyaannya. Apakah kulit normal bisa menggunakan serum Acne Clear? Kira-kira jawaban yang benarnya apa ya? Buat Anapala Lovers yang mau menjawab bisa langsung tulis komentar di kolom komentarnya. Ini sebelum saya jawab, Anapala Lovers kasih dulu jawabannya. Nanti saya akan pilih jawaban siapa yang paling tepat. Apakah kulit normal bisa menggunakan serum Acne Clear? Saya ulang lagi ya, apakah serum Acne Clear bisa digunakan oleh kulit normal? Ini jawabannya masih dicari ya sama timnya. Ya, nanti untuk selanjutnya juga ada pertanyaan-pertanyaan lagi ya. Ini saya sudah siapkan 3 pertanyaan. Ini adalah pertanyaan pertama dan mungkin nanti untuk pertanyaan selanjutnya juga akan saya tanyakan lagi ke Anapala Lovers semuanya. Oke, pertanyaan berikutnya itu mungkin mengenai keamanan atau keterjaminan dari produk Anata Secret ini. Ini saya kasih clue ya. Oke, coba saya tanyakan dulu untuk tim saya, sudah ditemukan jawabannya? Oke, sambil menunggu jawaban yang tepat, kita masuk pada pertanyaan berikutnya dulu. Kita bahas dulu nih pertanyaan berikutnya. Bisakah? Nah,
kita masuk pada pertanyaan berikutnya dulu ya. Bisakah Anava Secret Booster Whitening dikombinasikan dengan acne clear? Nah, jawabannya itu sebenarnya bisa ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Kalau misalnya kulitnya lagi sekarang kulitnya normal, itu kalau misalnya tiba-tiba dia punya jerawat, dia bisa menggunakan produk spot acne. Nah, jadi tidak keseluruhan wajahnya itu diaplikasikan produk acne clear, tapi kalau misalnya dia butuh yang namanya pengobatan jerawat khusus, itu dia bisa menggunakan spot acne clear. Oke, siapa nih? Coba saya sambil baca-baca jawabannya. Karena begini Bapak Ibu, kalau misalnya kita itu punya jenis kulit normal, biasanya pasti kita juga ada kekhawatiran ya kalau misalnya kita itu tiba-tiba mengalami masalah kulit lain. Jadi menurut Bapak Ibu, kira-kira si serum Acne Clear ini bisa nggak digunakan untuk kulit normal? Oke, ternyata sudah ada satu orang ya yang sudah berhasil menjawab pertanyaan yang tadi. Apakah kulit normal bisa menggunakan serum Acne Clear? Ini dijawab oleh Bapak Harijadi Trinugraha. Bisa, tapi cukup seminggu 1 sampai 2 kali saja. Nah, jadi tadi saya sudah kasih clue ya. Walaupun kulit kita itu normal, tapi ada kalanya kita itu mengalami masalah kulit yang lain. Misalnya, tiba-tiba kita ada jerawat, atau misalnya kita khawatir nih ada produksi minyak yang berlebih. Jadi itu juga perlu ya kita menggunakan yang namanya serum Acne Clear, dan itu cukup 1 kali 1 minggu aja. Itu pun kalau misalnya kondisi kulit kita itu memang terasa, misalnya kita merasakan ada yang berbeda gitu, misalnya ada produksi minyak berlebih, atau misalnya kita mengalami timbulnya jerawat di beberapa daerah, itu bisa menggunakan yang namanya serum Acne Clear. Itu juga berfungsi untuk mengontrol produksi minyak. Jadi bukan berarti kalau misalnya kita itu tidak berjerawat, atau misalnya tidak mengalami masalah kulit lain, kita tidak boleh menggunakan serum Acne Clear ini. Nah, mungkin di beberapa produk lain, di brand lain mungkin dilarang ya, tapi kalau misalnya di Anava Secret itu kembali lagi ke customer masing-masing, itu membutuhkan itu, ada kekhawatiran enggak gitu. Jadi ini bisa digunakan. Nah, makanya sekarang jawabannya adalah bisa digunakan, tetapi tidak seperti kondisi kulit yang berjerawat pada umumnya, tidak setiap hari. Itu cukup 1 kali dalam 1 minggu, atau misalnya 1 kali dalam 2 minggu. Gitu. Oke, tadi pertanyaan berikutnya ini, bisakah Anava Secret Booster Whitening dikombinasikan dengan Acne Clear? Tadi sudah saya jawab juga. Nah, apakah serum dan spot Acne Clear ini harus digunakan secara bersamaan? Nah, kira-kira gimana nih? Ini harus digunakan bersamaan banget, itu pokoknya kalau pakai serum Acne Clear harus menggunakan spot Acne Clear. Gimana nih kira-kira? Nah, ini masih belum masuk ke kuis ya, mungkin nanti untuk pertanyaan berikutnya. Jadi saya jawab sendiri, serum Acne Clear ini tidak harus digunakan bersamaan dengan penggunaan spot Acne Clear. Nah, ini saya kasih contoh ya, khususnya untuk teman-teman kaum hawa atau kaum wanita. Biasanya kita kalau masuk pada masa PMS ya, kita masuk pada masa menstruasi, kita itu mengalami yang namanya jerawat. Ya, ada beberapa orang, bahkan sebagian besar di masa menstruasi itu mengalami yang namanya jerawat. Nah, di sana
kita tidak perlu menggunakan serumnya, kita cukup menggunakan spot acne saja di beberapa titik yang ada jerawatnya. Atau misalnya nih, hari ini kita makan makanan yang berminyak, kita makan makanan pedas, atau misalnya kita minum boba beberapa cup hari ini, nah tiba-tiba besoknya kita bangun pagi langsung ada 1 atau 2 jerawat yang tumbuh gitu. Nah itu bisa hanya menggunakan spot acne saja, karena hanya 1 atau 2 jerawat. Ya, jadi tidak perlu digunakan secara bersamaan. Tapi kalau memang jerawatnya sangat aktif, misalnya dia memang tipe kulitnya yang berjerawat aktif, berminyak aktif, itu bisa digunakan secara bersamaan. Nah, berikutnya, dari umur berapa bisa menggunakan skincare Anava Secret Boost Whitening dan Acne Clear? Ini adalah salah satu pertanyaan kuis kita ya. Nanti anak followers bisa jawab di kolom komentar. Oke, kira-kira dari umur berapa ya bisa menggunakan produk Anava Secret ini? Ayo, dari webinar-webinar sebelumnya kita sudah bahas ya pertanyaan ini. Dari umur berapa bisa menggunakan produk skincare Anava Secret Boost Whitening dan Acne Clear? Nah, kira-kira gimana nih? Sebenarnya usia anak-anak itu atau usia yang bisa menggunakan skincare itu tergantung ya pada kondisi kulitnya gitu. Walaupun umurnya baru misalnya 15 tahun atau umur usia berapa, itu belum tentu dia kalau misalnya nggak ada masalah kulit ya nggak perlu pakai skincare gitu loh. Nah ini dikhususkan untuk Anava Secret ya. Kira-kira dari penjelasan-penjelasan sebelumnya di beberapa webinar sebelumnya ini, berapa sih umur yang bisa menggunakan produk Anava Secret ini? Oke, gimana? Sudah dapat? Oke, masih belum dapat ya? Coba diingat-ingat lagi. Oke, sekalian kalau misalnya ada anak followers yang mau memberikan testimoni bisa langsung info ya di kolom komentarnya. Oke, ternyata kita sudah dapat ya satu jawaban yang pas atau tepat untuk pertanyaan ini. Dari umur berapa? Yaitu dari usia remaja. Jadi kalau remaja itu sebenarnya tidak ditentukan ya umurnya itu berapa belas tahun gitu. Pokoknya remaja ini biasanya sudah memasuki yang namanya masa pubertas. Bisa dimulai dari usia 11 atau 12 tahun gitu. Pokoknya dia itu sudah mengalami tanda-tanda pubertas. Kalau misalnya untuk cewek dia sudah mengalami yang namanya menstruasi. Dan biasanya kan anak-anak yang mengalami menstruasi itu tidak ditetapkan umurnya ya. Ada yang baru menstruasi umur 14 atau 15, tapi ada juga yang mengalaminya di umur 11 atau 12 tahun. Nah, jadi ketika di masa pubertas itu kan anak-anak mengalami beberapa masalah kulit ya. Ada yang berjerawat lah, atau ada yang kulitnya sangat kusam, sangat kering. Jadi itu bisa menggunakan Anava Secret ini. Terlebih anak-anak sekarang yang beraktivitas sangat
sering di luar ruangan, sering terkena debu, dan mereka itu rentan mengalami yang namanya jerawat. Dan di saat-saat tertentu mereka bisa menggunakan produk dari Anata Secret ini. Ya, jadi selamat buat Ibu Melita. Jawabannya adalah dari usia remaja saat sudah memasuki masa pubertas. Oke, kita masuk pada pertanyaan selanjutnya. Perlukah menggunakan SPF setelah menggunakan day cream booster whitening? Nah, jawabannya adalah tidak perlu ya, karena di day cream booster whitening ini sudah mengandung SPF 30. Nah, jadi sesuai dengan iklim kita di Indonesia ini, yang standar untuk penggunaan SPF-nya itu adalah SPF 30. Itu bisa melindungi kulit dari paparan sinar matahari selama 5 jam. Tapi kecuali kalau misalnya anak lovers pekerjaannya misalnya di sepanjang hari kerja di bawah sinar matahari. Misalnya teman-teman kita di luar sana yang bekerja sebagai pekerja bangunan atau teman-teman yang bekerja sebagai Gojek, mereka kan sepanjang hari mereka terpapar sinar matahari. Nah, jadi mereka boleh menggunakan SPF tambahan. Karena kalau misalnya kita lebih banyak menggunakan SPF, misalnya kita hanya di luar ruangan, kita terpapar sinar matahari itu hanya di saat kita berangkat kerja atau pulang kerja saja, ternyata kita menggunakan SPF 45 atau SPF 50 itu kurang sesuai ya, karena kebanyakan menggunakan SPF itu juga bisa menimbulkan masalah baru pada kulit, itu bisa menutup pori-pori, jadi akan timbul lagi masalah baru, bukan malah memperbaiki atau melindungi kulit, tetapi membuat masalah baru pada kulit. Oke, masih belum ada ya yang mau memberikan testimoni. Kita akan lanjut pada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ini merupakan kuis terakhir ya untuk anak follower semuanya. Pertanyaannya adalah, apakah Anata Secret Booster Whitening dan Acne Clear aman untuk ibu hamil dan ibu menyusui? Kira-kira jawaban yang tepat apa ya? Dan sekalian, apa sih alasannya? Kalau misalnya tidak, alasannya apa? Kalau misalnya bisa, alasannya apa? Mungkin anak followers sudah ada pengalaman atau sudah ada ilmu-ilmunya, atau misalnya mau menebak gitu. Apakah Anata Secret Booster Whitening ini dan Acne Clear ini aman untuk ibu hamil dan ibu menyusui? Kira-kira aman tidak ya? Ini kuis terakhir loh ya, jadi buat yang pengen dapat hadiah dari Anata Secret, coba dijawab dengan tepat dan sangat benar. Ini kita masih seleksi jawabannya ya. Oke, seperti kita tahu ya, Anata Lovers, produk-produk Anata Secret ini memang sudah lulus BPOM ya, sudah lulus izin BPOM. Dan kita juga tahu kalau misalnya Anata Secret ini sudah dipasarkan secara bebas ya, jadi tidak ada larangan untuk masalah penjualannya. Jadi kira-kira dengan alasan tersebut, dengan pernyataan tersebut, apakah ini bisa cocok nggak digunakan? Karena biasanya kan ada perbedaannya antara orang normal, maksudnya orang yang lagi tidak hamil, dengan orang yang sedang dalam keadaan hamil atau sedang menyusui. Oke, dan selamat untuk Ibu Novita Arisandi.
sudah menjawab, jawabannya aman karena mengandung bahan-bahan yang terbaik dan tidak mengandung zat-zat berbahaya seperti merkuri dan hidroquinon. Nah, jadi selama dia untuk Ibu Novita, nanti untuk pemenang-pemenang sebelumnya juga bisa menghubungi admin Anafa ya, bisa chat untuk bisa melanjutkan proses pemberian hadiah ini. Nah, jawabannya itu adalah aman ya Anafa Rovers, jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya menggunakan Anafa Secret ini, baik itu Boost Whitening maupun Acne Clear. Karena produk Anafa Secret ini tidak ada atau tidak mengandung zat-zat berbahaya yang bisa membahayakan kondisi janin ataupun ibu ataupun balita yang sedang menyusui, gitu ya. Karena produk Anafa ini tidak mengandung alkohol juga, tidak mengandung paraben, tidak mengandung hidroquinon, tidak mengandung steroid. Nah, jadi ini sangat-sangat aman untuk ibu hamil maupun ibu menyusui. Dan yang perlu kita ketahui bahwa yang berbahaya atau produk yang berbahaya yang perlu dihindari oleh ibu hamil dan ibu menyusui ini adalah produk-produk yang kandungannya itu mengandung alkohol atau vitamin C dengan kadar yang sangat tinggi, karena itu bisa mempengaruhi kondisi atau hormon, ya. Kemudian kalau misalnya masih ragu-ragu nih, sebaiknya untuk triwulan pertama itu hindari dulu penggunaan skincare. Setelah masuk pada bulan keempat atau bulan kelima nanti baru boleh menggunakan. Atau sebelum menggunakan skincare bisa konsultasi dulu dengan dokter kandungannya. Ini bawa produknya atau perkenalkan produknya, ini bisa nggak ya saya pakai dok, apakah dengan kandungan zat aktif ini cocok nggak ya buat saya. Tapi karena Anafa Secret ini selama ini sudah lulus izin BPOM, sudah ada keterangannya juga, sudah ada gagasan juga dari pihak BPOM bahwa ini memang produknya tidak masalah gitu loh, tidak masalah. Jadi nggak akan merusak atau misalnya nggak akan berdampak buruk pada ibu hamil maupun ibu menyusui. Begitu ya. Nah, kita masuk pada pertanyaan yang terakhir. Apakah produk skincare Anafa Secret ini sudah BPOM? Pastinya sudah ya. Nah, di sini ada gambarnya. Ini Anafa Lovers bisa lihat di sini ada harga per paketnya, ada juga harga satuannya. Dan di sini sudah ada nomor BPOM di masing-masing produk. Nah, biasanya di brand-brand lain nomor BPOM ini ada per paketnya, tidak setiap produk. Nah, sedangkan apa yang membuat kita lebih spesial, apa yang membuat kita lebih dibandingkan dengan brand lain itu karena kita sudah ada penandaan BPOM di setiap produknya, sudah ada nomor BPOM-nya langsung, tidak hanya atas nama ya, misalnya Booster Whitening sudah BPOM, tidak, tapi setiap produk di dalamnya, setiap rangkaiannya itu sudah terdaftar. Nah, jadi buat Anafa Lovers yang sudah punya di rumah, tapi selama ini belum tahu nomor BPOM-nya, coba dicek dulu. Nanti biasanya ada aplikasi kan, bisa dicek di sana apakah Anafa Secret ini sudah benar terdaftar apa belum. Nah, di sini juga sudah ada lambang halalnya. Jadi buat Anafa Lovers yang ragu-ragu menggunakan, takut ini ada kandungan hewaninya, nggak usah ragu ya, ini sudah ada logo halal, sudah halal. Ini bebas digunakan, ini aman, sangat-sangat aman digunakan. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Oke, ternyata ini yang paling terakhir ya. Kenapa sih harganya mahal? Tadi sudah dilihat ya harganya berapa. Nah, sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, sebagai pemakai juga, menurut saya ini tidak terlalu mahal. Ini harganya sangat normal menurut saya karena hasil yang digunakan, hasil dari penggunaannya itu juga sesuai dengan harga yang sudah ditentukan gitu. Misalnya kita beli satu paket itu 490, sebandinglah dengan hasil yang kita gunakan. Nah, terutama juga karena kandungan atau bahan-bahan zat aktifnya ini kita langsung import loh dari luar negeri, ya, yang kita import dari
Korea, ada yang kita impor dari Jerman, ada dari Tiongkok, dan kita juga menggunakan teknologi nano. Nah, jadi untuk setiap zat aktifnya itu terbuat dari partikel terkecil, dan biasanya partikel terkecil itu bisa menembus lapisan kulit paling dalam, dan itu akan membuat si skincare yang kita gunakan ini bekerja lebih maksimal. Jadi bukan hanya di kulit terluar aja, kalau misalnya dia bekerja hanya di kulit luar, itu akan lambat kerjanya. Karena sebenarnya sebenarnya si produk ini lebih penting memperbaiki jaringan kulit itu adalah pada jaringan kulit yang paling dalam. Dan inilah kelebihan Anava Secret. Dia itu menggunakan teknologi nano dengan partikel yang sangat kecil sehingga saat digunakan itu bisa bekerja dengan sempurna dan sangat maksimal. Nah, jadi kalau misalnya anak follower selama ini bertanya-tanya, kok harganya mahal sih, nggak sanggup saya beli, takutnya nanti saya sudah beli mahal-mahal tapi hasilnya nggak sesuai, coba buktikan aja sendiri, ya. Tapi kalau misalnya saya sendiri sebagai pengguna juga, menurut saya itu sangat worth it lah harganya. Oke, coba saya cek lagi ya, apakah ada yang mau memberikan testimoni? Karena ini penjelasan saya sudah mau berakhir. Kalau misalnya masih ada yang mikir-mikir, masih ragu-ragu, nanti sambil ada sesi tanya jawab, mungkin nanti bisa raise hand lah, atau bisa langsung info di kolom komentar. Oke, sebelum saya akhiri, untuk untuk 3 orang pemenang tadi, nanti bisa langsung hubungi admin Anava Secret ya, nanti bisa personal chat, dan untuk ongkirnya nanti ditanggung oleh pemenangnya. Oke, sekian dari saya kembalikan ke Ibu Sabriani. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Titian buat materinya malam ini, dan banyak sekali ilmu baru yang bisa kita dapatkan malam ini ya. Dan selanjutnya saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chatnya kita ya. Dan buat Anava Lover yang punya pertanyaan atau keluhan-keluhan mengenai Anava Secret selama ini, boleh ditulis di kolom chatnya ini. Dan Dr. Fiska akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari Anava Lover semuanya. Dan untuk itu kami silahkan Dr. Fiska untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman Anava Lovers kita. Silahkan Dr. Fiska. Selamat malam semua Anava Lovers. Semoga sehat selalu dimanapun berada. Oke, kita jawab pertanyaannya. Tapi sebelumnya, kalau ada teman-teman atau Anava Lovers di sini yang mau ngobrol, yuk kita ngobrol bareng yuk. Kita dibantu ini ya, unmute, yang mau bisa raise hand ya. Kebetulan hari ini agak santai, jadi siap untuk jawab pertanyaan sampai jam berapa berarti? Jam 10 ya? 10 Wita. Oke. Ayo ngobrol Kak, minta WA. Nggak boleh kalau personal chat ya, harus ini lewat Zoom-nya aja. Tolong dibantu untuk pertanyaannya yang mana? Ibu Isma. Oke. Ayo ngobrol kami tahu ya. Nggak boleh ya kalau japri, nggak boleh. Selamat malam. Oke, selamat malam Ibu Sabriani. Ada yang nanya ke saya kenapa harga cairan night cream lebih mahal dibandingkan day cream. Tadi udah dijawab ya. Karena malam itu sudah lebih... sebentar nih ada pesan sponsor, kenapa? Oh, iya, jadi kalau misalnya krim malam itu pasti lebih mahal biasanya karena zat aktifnya lebih banyak, seperti itu ya. Dan kalau untuk yang di Anava Secret, sudah ada 7 Heroes Whitening-nya, nanti boleh di googling apa aja 7 Heroes Whitening-nya. Sebentar, ini saya nggak ada mouse, agak sulit ya untuk scroll. Gimana nih naiknya ya? Bentar-bentar ya, saya minta ini ya dulu.
Tadi kalau nggak salah saya ada ngelihat pertanyaannya apa sih yang kandungan yang nggak boleh gitu ya, atau yang nggak baik untuk ibu hamil dan menyusui. Jadi ada beberapa yang seperti kita sudah ketahui, steroid, hidrokoinon itu sudah awam ya, kita semua tahu walaupun nggak hamil pun bahan-bahan itu tidak baik untuk digunakan secara bebas. Kemudian ada beberapa lagi yang nggak boleh, itu seperti retinol. Sebenarnya boleh, namun pada kondisi-kondisi tertentu, hormonal dan lain sebagainya, ataupun pada saat situasi harusnya digunakan pada malam hari, kita gunakan pagi hari, itu juga menjadi kurang pas, tidak baik. Kemudian ada paraben, yang masih belum banyak orang tahu itu paraben ya. Terus habis itu ada apalagi BHA, salicylic acid. Sebenarnya kalau menurut jurnal itu masih aman pada kadar tertentu. Namun untuk kita cari lebih amannya lagi, kita anggap itu sebaiknya, apalagi trimester pertama, kita hindari yang seperti itu. Kayak gitu ya. Terus habis itu siapa lagi? Nggak ada lagi, waduh gimana dong? Ada dong yang nanya, boleh tanya apa aja, bebas. Mau tanya tentang Anava Secret, mau tanya tentang bisnisnya, mau tanya tentang apa? Kita sharing ya di sini, saya juga masih belajar. Ada yang mau tanya tentang apa misalnya? Tentang saya, boleh juga ya. Sedih banget loh kalau nggak ada yang nanya, guys. Ya, Saya sudah hampir 2 bulan pakai. Boleh saya bertanya juga, boleh nggak nih dokter? Boleh. Saya jawab dulu satu ya. Ini siapa Ibu Ismah Nabila. Saya udah hampir 2 bulan pakai Anava Secret dan terasa di wajah. Jadi, testimoni, oke. Sebentar, dok, apa Anava Secret bisa hilangin flek hitam yang melawan bekas jerawat, dan jika pemakaian baru berapa lama benar-benar hilang? Jangan yang di foto-foto, saya malu loh. Oke, untuk flek itu pertama kita pastikan dulu apakah itu benar flek atau itu akronosis. Jadi sesuai dengan deskripsinya, flek itu kan disebabkan oleh sel pigmentasi yang berlebih. Ada beberapa faktor internalnya dan dari eksternal. Itu kita pastikan dulu ya, bukan bekas luka, kemudian penyebabnya apa. Setelah itu baru kita bisa tentukan bagaimana pengobatannya dan berapa lama kira-kira itu bisa hilang, kayak gitu. Kalau untuk hilangnya itu pasti perlu waktu. Ada beberapa orang yang memerlukan intervensi dengan intervensi estetik seperti laser dan lain hal sebagainya. Kalau misalnya penyebabnya memang hormon, berarti hormonnya memang harus dikontrol. Apakah karena kehamilan, apakah karena menggunakan KB, atau misalnya wanita-wanita yang sudah mulai mau memasuki premenopause ataupun pada saat menopause. Ayo, siapa tadi yang mau nanya? Boleh di-unmute ya. Saya dokter. Ya, gimana Ibu? Ibu cantik. Ya, dok, ini saya punya anak remaja dan di wajahnya itu ada tumbuh putih-putih, dok. Seperti panu, tapi kayaknya bukan panu deh, dok. Nah, ini saya bisa menggunakan paket Anava untuk anak remaja saya ini, paket Anava Acne atau whitening. Oke, jadi saya bantu jawab ya, karena saya kan juga belum lihat kondisi wajahnya putihnya seperti apa, di bagian mana, apakah pernah luka mungkin sebelumnya yang tanpa disadari, terus seberapa luas putihnya. Tapi saya akan bantu untuk bagaimana sih cara menentukan produk skincare yang cocok dengan kita. Seringkali wajah kita yang saat ini itu contoh, kita ambil contoh, kok sekarang berminyak ya, dulu sepertinya wajah saya normal. Nah, ada juga yang dulunya wajah saya memang apa namanya, di T-zone-nya lebih berminyak, kemudian digunakanlah produk-produk yang untuk kulit berminyak, sehingga yang di bagian T-zone itu mereka mau lebih kering atau minyaknya lebih terkontrol, tapi yang di samping-sampingnya menjadi kering, kayak gitu. Nah, kita harus paham juga, kadang wajahnya kita skin barriernya ada yang rusak karena ya penggunaan skincare yang tepat guna. Jadi sebagus apapun, semahal apapun skincare-nya, kalau tidak
diimbangi dengan konsultasi terlebih dahulu memang seringkali menimbulkan masalah baru seperti itu. Kalau untuk anaknya ibu boleh cek dulu. Kemarin kan ikut yang 30 Days Challenge juga ya, itu boleh diterapkan. Kemudian ibu ini dilihat secara kasat mata kan kelihatan wajahnya berminyak atau jerawat atau misalnya normal. Tapi kalau untuk yang putihnya itu nanti mungkin ibu boleh foto hadap depan dan samping kanan kiri. Kemudian ceritakan secara singkat sebelum muncul putih-putihnya itu gimana, tiba-tiba langsung muncul putih atau kecil dulu, semakin lama semakin besar apa segala macam. Kurang lebih seperti itu ya Bu ya, karena saya agak sulit menilai karena belum lihat langsung. Tapi untuk produk yang tepat, yang sudah dijelaskan pada saat 30 Days Challenge, boleh di usia berapa Ibu anaknya? Kelas 1 SMP dong. Oh, 1 SMP. Biasanya masih masa-masa puber ya Bu ya. Jangan terlalu banyak produk yang diberikan, secukupnya saja. Facial wash boleh, toner boleh, SPF wajib ya. Udah mulai soalnya. Apalagi kita di daerah tropis, tentunya SPF perlu ya. Semoga membantu ya Ibu ya jawabannya. Terima kasih dokter. Iya, sama-sama. Ayo, siapa lagi yang mau di-unmute ini? Selamat malam, saya kan ini sudah menepal, ada flek menahun. Apa saya bisa pakai Anava? Jawabannya tentu bisa ya Ibu ya, tapi untuk memudarkan secara seperti dahulu kala itu memang perlu proses, dan tentunya juga karena ini faktor dari hormonal, ada beberapa teknologi yang terbaru itu mereka menggunakan terapi hormon. Jadi pada saat gejala menopause tidak hanya flek saja yang bermasalah ya kan, terkadang rasa percaya diri, terkadang rasa nyeri pada saat berhubungan badan, itu banyak Ibu ya. Jadi itu adalah bukan satu hal yang tabu ya kita bahas. Karena itu memang proses dari aging itu tersebut gitu ya. Jadi jangan sungkan atau malu untuk berkonsultasi kepada ahlinya mengenai faktor hormonal, karena nanti itu akan berdampak pada kualitas hidupnya ibu juga, seperti itu ya. Apakah sunscreen itu penting dok untuk umur di atas 40 tahun? Sangat penting ya Bu ya. Karena kan kita ada UVA, UVB, bukan masalah hanya untuk agar kita terlihat lebih putih atau apa, tidak. Tapi seiring berjalannya waktu, kekuatan kulit kita untuk menangkal radiasi radikal bebas seperti itu, apalagi di sinar matahari, kemudian kita juga berada di daerah tropis, itu sangat diperlukan ya Bu ya. Jadi jawabannya sangat perlu. Wah, udah mulai banyak nih pertanyaan. Nanti kalau misalnya ada yang ketumpuk di atas, boleh di copy paste ya di bawah lagi ya, biar saya nggak repot scroll ke atas ya. Malam dok, mau tanya, kalau pakai serum dan spot acne clear, boleh menggunakan krim atau krim diistirahatkan? Jawabannya adalah, ibu gunakan dulu serumnya terlebih dahulu, dan ibu pastikan juga, Bapak, dan Bapak juga pastikan juga kalau misalnya fungsi serum acne dan spot acne itu kan berbeda dia tugasnya. Kalau acne spot itu di bagian yang spotnya aja, di bagian misalnya jerawatnya yang emang besar-besar. Kalau yang serum acne itu dia untuk yang beruntusan, untuk yang kecil-kecil kayak gitu ya. Kemudian setelah meresap, tunggu sebentar, kira-kira nggak sampai 1 menit lah, boleh diangin-anginkan gitu, baru gunakan krimnya. Seperti itu ya Pak ya. Semoga membantu menjawab gitu. Kalau pakai facial foam, toner, dan krim malam Anava rutin, tapi krim pagi jarang dipakai, apa ada pengaruhnya? Tentu ada pengaruhnya. Jadi saran saya sih itu krim pagi sangat penting ya, karena ada SPF-nya, apalagi untuk yang aktivitasnya di luar. Kalau untuk krim malam itu malah boleh digunakan 2 hari sekali, 3 hari sekali seperti itu. Tapi kalau untuk SPF wajib banget. Saya semalas-malasnya ini pasti gunakan facial wash dan SPF. Itu banget. Kalau misalnya kan kadang ada yang mau beli satu set itu berasa mahal banget, saya pasti akan bilang ya udah beliin facial wash-nya aja, kemudian baru kita pakai SPF. Itu wajib banget ya. Apalagi
Dok, apa bisa Anafa Security pakai barang produk yang lain? Contoh jika serumnya beda atau sabun mukanya habis pakai. Terima kasih dok. Jawabannya bisa Ibu ya, semua jawabannya bisa, namun ada beberapa hal yang perlu Ibu perhatikan. Ini kan sudah tingkatannya advance, nanti di situ ada yang namanya layering skincare. Nah Ibu harus pastikan komposisinya ya, supaya contoh salisilik asid 2% bagus. Tapi ketika menggunakan produk yang lain ternyata salisilik asidnya katakanlah kita 3%. Nah, ketika digabungkan kan dia menjadi 5%, digunakan secara terus-menerus tentunya akan berdampak yang berbeda. Kenapa sih skincare itu selalu biasanya dibuatkan tuh satu set? Kenapa sih dibuatin satu set? Karena biasanya itu sudah ada takarannya. Pagi berapa, malam dikasih apa untuk mengimbangi yang pagi, kurang lebih seperti itu. Boleh ya jawabannya boleh, tapi pelajari lagi product knowledge-nya. Oke, untuk wanita yang sudah menopause, selain pakai Anafa, kira-kira untuk menambah hormonnya. Nah, dipastikan dulu kadar hormonnya berapa. Ya, dipastikan dulu kadar hormonnya berapa supaya kita bisa evaluasi nantinya. Oh, terapi kita berhasil atau tidak. Oh, sekarang let's say sekarang ada 9, targetnya kita 10. Biar nggak ternyata kita terapinya kebanyakan. Seperti itu ya. Kalau ada dokter ini androlog boleh Ibu ya nanti dikonsultasikan di sana. Kalau di anti aging kebetulan memang diajarkan, tapi tetap harus sesuai dengan biomarkernya. Harus ada angka yang pasti Bu sebelum kita terapi supaya nggak pakai perasaan. Nanti baper dong, canda baper. Ayo dong tanya lagi, mana lagi? Di atas banyak ya, oke. Satu lagi pertanyaan dok, kenapa setiap pakai produk baru skincare muka itu selalu yang kayak kucil muka terus sudah semingguan lebih baru sudah lebih baik, apa itu penyesuaian dan normal ya dok ya? Biasanya tuh kan pasti ada sel kulit mati yang di atasnya. Kalau misalnya kita gunakan, tapi saya kurang tahu ya skincare apa saja yang sudah pernah dicoba. Tapi biasanya skincare itu pasti ada exfoliatingnya pasti. Karena sifat dasar dari SPF itu komedogenik. Biasanya krim malam pasti ada exfoliatingnya. Berhubung karena misalnya diangkat apa segala macam pasti kelihatan kusam dulu dia. Karena sel kulit matinya kan pasti akan ibaratnya terkumpul lah dia di atas. Yang Hongkong. Krem siang kan sudah ada kandungan SPF. Yang belum dijawab pertanyaannya boleh di copy ya, di paste lagi di bawah. Krem siang kan sudah ada kandungan SPF untuk reapply. Bisa pakai sunscreen aja atau pakai krem siangnya lagi? Diulang pakai atau pakai skincare atau pakai SPF lain? Oh, kalau saran saya sih tergantung kondisinya pada saat di luar ruangan atau hanya di dalam ruangan. Kalau hanya di dalam ruangan, ya udah cukup kok 1 kali. Tapi kalau misalnya pas panas-panasan banget, di reapply menggunakan day cream boleh kan karena ada SPF-nya juga. Hilang suaranya kenapa ya? Hilang ya suaranya enggak kan? Oke. Satu lagi pertanyaan dok. Oke. Dok, saya pernah pakai produk luar. Pengaruh karena apa ya muka saya gatal di dalam muka? Sebenarnya sih saya agak sulit ya komentar produk luar itu apa. Produk luar mereknya apa, kandungannya apa, komposisinya apa gitu ya. Nanti mungkin boleh dikirimin WA. Tapi biasanya kalau muka saya gatal di dalam muka itu biasanya mungkin karena ada cikal bakal terjadinya jerawat sih biasanya. Krim siang kan sudah ada kandungan SPF udah ya. Sama dok. Kalau muka bopeng, apa bisa pakai paket akne? Jawabannya adalah bisa untuk mencegah bopeng lebih parah. Itu satu. Yang kedua, bopeng biasanya ditimbulkan oleh karena jerawat. Biasanya sih jerawat yang modelnya papulopustular ya, yang kayak batu, jerawat batu kayak gitu. Tapi jika pertanyaannya adalah bisa nggak menghilangkan bopeng, itu jawabannya nggak bisa ya. Itu sulit, kita harus pakai intervensi estetik ya. Jadi istilahnya namanya di MTS, nanti kita MTS atau PRP boleh di googling ya, itu namanya. Jadi kita rangsang kolagennya untuk mengembalikan serat elastinnya, mengembalikan kolagennya. Malam Bu Dokter, saya punya kulit yang berminyak banget. Tiap hari saya pakai
pakai BM sudah cukup lama. Apa ya? Oh, Black Meva sudah cukup lama. Dan sempat pakai skincare yang selain day cream mungkin maksudnya ya. Saya amati kok kadar minyak wajah saya tetap ada ya, kira-kira berapa lama waktu sabunnya, untuk bagaimana cara yang pakai yang benar, prosedurnya. Terima kasih. Jika jenis kulitnya memang berminyak, Ibu, ingin dikontrol bisa pakai kalau misalnya bantuannya ya pakai face paper bisa. Namun jika memang benar-benar ingin sebenarnya minyak di kulit itu kan wajar, tapi menjadi masalah jika berlebih. Itu kembali lagi Bu ya ke pola makan apa segala macam, walaupun dampaknya tidak langsung, itu biasa perlu waktu. Nah, kenapa perlu waktu? Karena kan jadi ada reseptornya, jadi panjangnya 1 SKS nih. Jadi kita itu wajah, apapun lah yang terjadi di tubuh kita itu adalah hasil apa yang sudah kita lakukan selama ini. Jadi wajahnya berminyak, apa segala macam, sering di AC misalnya, atau misalnya kita konsumsi makanannya kurang tepat, atau misalnya pola hidupnya kurang bersih, apa segala macam, itu pengaruhnya ke sana. Kenapa? Kadang juga kita cuci muka terlalu sering menyebabkan mukanya jadi berminyak. Kenapa bisa begitu? Karena seperti yang saya bilang tadi, minyak di wajah itu kan normal. Oke. Kemudian pada saat kita cuci muka, ada bagian yang luruh ibaratnya begitu. Tapi jika kita terlalu sering cuci muka karena kita merasa wajahnya kok kayak minyakan apa segala macam, kulit akan merespon bahwa, oh kulitnya kering lagi nih, sehingga saya harus mengeluarkan minyak yang lebih banyak. Kembali lagi saya bilang respon kulit setiap orang itu berbeda. Makanya sebenarnya pemilihan skincare itu sangatlah tricky. Yang pertama, anak follower semua harus tahu bahwa kita menggunakan skincare untuk, namanya aja skincare ya, perawatan kulit untuk kulit kita yang sehat. Itu dulu yang ditanamkan. Pola pikirnya dan mindsetnya dulu yang dirubah ya, supaya sehat. Setelah kulitnya sehat, secara otomatis kulit itu akan memancarkan cahaya, terlihat sehat, kenyal, dan lain sebagainya. Dan itu perlu proses yang panjang, tidak bisa sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan. Namun orang Indonesia sudah biasa ingin yang instan. Sehingga kenapa krim abal-abal itu sangat ramai, banyak banget orang yang pakai, karena mereka instan. Itu jawabannya. Oke, jadi kita harus merubah mindsetnya kita. Dan untuk aging sendiri tidak hanya kulit yang harus kita perhatikan, semua, mata, pikiran, ya kan, otak, apa segala macam. Apalagi sekarang ada gadget. Nah itu harus kita pikirkan juga ginjal, kesehatannya, terus habis itu semua organ yang ada di dalam tubuh kita tuh harus diperhatikan. Memang kebetulan Anava Secret concern di bidang kulit. Karena kenapa sih kita memilih kulit? Karena kulit itu melindungi seluruh organ yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian melindungi juga dari paparan luar kayak gitu. Kenapa? Makanya kita concernnya lebih ke kulit. Semoga membantu jawab ya, karena sebenarnya ini tuh ilmunya banyak sekali, agak sulit juga kalau misalnya kita harus jabarkan terlalu dalam, kasihan pusing nanti. Kasih saya aja yang pusingnya. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Dok, mama saya usia 65 tahun, ada jerawat batu hitam di pipi dan leher, sebaiknya pakai spot acne dan serum atau langsung pakai booster? Oh, pakai yang, kalau mau dikombinasi boleh, tapi saran saya tetap pakai spot acne-nya ya, di bagian jerawatnya terutama. Tapi kalau misalnya mau pakai SPF apa segala macam boleh kok dipakai. Yang pertama pakai dulu serum spot acne-nya, habis itu baru pakai serangkaian booster whitening-nya. Untuk mengetahui angka hormon gimana dok? Karena di tempat saya di Papua tidak ada tempat terapi. Apa ya di sana ya biasanya ada kayak cek labnya apa di sana? Biasanya nanti cek labnya ada sih biomarkernya untuk untuk kadar hormon itu, karena emang harus cek darah sih Bu ya. Nggak bisa kita berdasarkan kuesioner atau apa.
kapan-kapan ya kalau misalnya emang pas lagi ada waktu, ada kesempatan ke tempat yang ada pemeriksaan darah lengkapnya, cek kadar hormon kayak gitu. Malam dok, saya berjerawat sejak memakai masker. Saya sudah memakai serum dan acne spot bisa cepat kering jerawat. Tetapi jerawat tumbuh di sebelahnya lagi. Apakah juga karena hormon dan bagaimana cara menghilangkan bekas jerawat? Kalau untuk menghilangkan bekas jerawatnya itu boleh pakai acne spot. Hanya di bagian dark spotnya saja ya, karena itu kan ada salicylic acidnya. Itu juga bisa untuk exfoliating fungsinya. Terus kalau misalnya emang masker, coba cari masker yang nggak langsung nempel di kulit wajah, kan ada yang modelnya seperti itu. Itu lebih aman sih. Terus habis itu kalau misalnya pas di ruangan yang sekiranya lagi sendiri atau apa, boleh dibuka maskernya. Itu biasanya karena lembab, kemudian wajah juga mengeluarkan minyak, kemudian ditambah bakteri yang lain kayak gitu ya. Jadi emang harus higiennya yang ditingkatkan. Konsumen saya pakai Anava sudah 1 bulan lebih dan timbul beruntusan sampai sekarang. Bagaimana solusinya dok? Pastikan dulu memang dia muncul beruntusannya karena menggunakan produk Anava dengan catatan sebelumnya tidak pernah menggunakan skincare yang lain ataupun pernah menggunakan skincare yang lain tapi sudah di tapering off sebelum pindah ke Anava Secret. Jika sudah terlanjur ada beruntusan, kasih acne serum ya. Semoga menjawab ya. Terus kalau rosea mau hilangin bekas jerawat, bagus diapain dok? Kalau peeling itu berapa lama? 1 kali banyak, tergantung ya Bu ya peelingnya, kan ada yang fruit acid, ada salicylic yang 20%, 30%, 40%, ada black peeling. Ada banyak, doain ya Nava Secret bisa punya tempat konsultasi di setiap kota sehingga kita lebih mudah ya koordinasinya dan kita lebih bisa ketemu langsung. Kalau kayak gini kan berupa chat aja. Kadang soalnya ilmu saya belum ilmu dukun gitu. Jadi agak sulit juga menerawang sejauh itu gitu ya. Doain semoga Anava Secret selalu lancar apapun terpaannya, apapun badainya. Semoga selalu bisa memberikan yang terbaik untuk Anava lover semua. Yang mana pertanyaan? Siafang. Ibu Siafang. Ada agen saya kerja di Hongkong. Katanya pakai Anava Secret rekening, fleknya semakin bertambah. Dan akhirnya diberhentikan pemakaiannya. Katanya setiap bangun tidur dia udah cuci muka, bersihin naiknya. Apa nggak cocok untuk kulitnya atau karena kondisi iklim? Oke. Jadi Anava Secret ini kita buat sesuai dengan iklim Indonesia. Setiap benua atau kadang pun berbeda pulau, iklimnya berbeda. Bagaimana tingkat kepanasannya di sana? Mungkin di Indonesia SPF 30 cukup. Tapi kalau misalnya kita kegiatan outdoor SPF 50. Nah di Hong Kong saya kurang tahu sih pada saat menggunakan skincare ini apakah pada saat iklimnya apa. Kadang kan di sana tuh dingin tapi mataharinya tetap ada dan itu yang kadang membuat kita kayaknya nggak bakalan ngaruh sih kayak gitu. Nah ditambah lagi faktor usianya berapa, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kan ada faktor internal, ada faktor eksternal seperti itu. Jika memang dirasa sebelumnya tidak menggunakan skincare baik-baik saja, tapi setelah menggunakan Anava Secret tiba-tiba ada flek lebih parah apa segala macam, kita singkirkan dulu kemungkinan-kemungkinan yang lain. Jadi kemungkinan iklim kita singkirkan. Tadi kan sudah saya sebutkan ya apa saja kalau misalnya masih ingat faktor intern dan faktor dari luar. Yang intern kita singkirkan satu persatu, baik dari hormonalnya, baik dari ada penyakitnya mungkin. Kan misalnya ada penyakit sistemik itu bisa berpengaruh dan lain hal sebagainya. Oke, itu misalnya clear sudah nggak ada masalah. Faktor eksternal. Faktor eksternalnya apa aja? Oh, pagi jam berapa dia menggunakannya? Oh, pagi habis cuci muka langsung dipakai atau enggak? Oh, pada saat di dalam rumah langsung dipakai atau enggak? Oh, pada saat masih nyapu di dalam rumah, di halaman rumah atau di balkon itu kan matahari juga tetap kena. Apakah itu sudah dipakai? Singkirkan dulu faktor-faktor itu untuk mempermudah ibu menjawab apa sih kira-kira yang menyebabkan. Jika memang
penyebabnya semua itu sudah disingkirkan dan dirasa hanya emang beneran dia nggak cocok, kita juga harus berbesar hati bahwa memang oh mungkin anafasikrit tidak cocok digunakan oleh dia. Kita harus berbesar hati menerima karena tidak ada produk yang sempurna seperti itu ya. Kalau misalnya memang sudah nggak cocok ya kita berbesar hati, kita bilang oh mungkin nggak cocok. Tapi ketika diberhentikan anafasikritnya, dia menggunakan produk yang lain masih sama seperti itu tanda tanya yang besar. Ya berarti kan bukan skincare-nya, kurang lebih seperti itu. Tetap kita harus jawab dengan sopan, tetap kita harus memberikan jawaban yang berdasarkan evidence base, di mana evidence base itu berdasarkan jurnal, berdasarkan emang ilmu yang ada, bukan berdasarkan kayaknya, rasanya seperti itu ya. Jadi kita sama-sama tetap untuk mengupgrade ilmu sama-sama gitu. Oke, ada lagi? Wah, udah nggak ada ya kolom pertanyaan. Mari kita ngobrol yuk. Ketika pakai krim malam memang mutlak tidak boleh di siang hari kena matahari. Ya, mutlak tidak boleh karena itu kenapa? Pertanyaannya gini, kenapa dia dibuat di namanya krim malam kan gitu? Kalau misalnya memang kenapa nggak krim pagi aja dipakai di malam? Ya kan, itu pertanyaannya. Jadi memang kita itu kan membuat itu sudah kita pikirkan, oh retinol nggak boleh kena matahari ya jangan dong ditaruh di krim pagi, harus jadi krim malam. Berarti jawabannya krim malam tidak boleh digunakan di pagi hari. Kadang ada beberapa teman-teman yang mau ngirit, krim malamnya bagus, saya suka krim malamnya aja dipakai, tapi dipakai pagi hari itu kan sudah salah penggunaannya. Tapi ketika ada masalah nggak mau ngaku gitu ya. Ayo ngobrol yuk. Sama siapa ya? Saya lihat-lihat dulu ya. Ibu Sabriani, saya ucapin selamat ya. Hari ini sudah ada 84 partisipan loh, luar biasa. Ini webinar pertama Ibu Sabriani. Semoga nanti makin banyak lagi ya Ibu ya. Nanti kita sama-sama nanti bikin webinar yang bagus atau kita bikin acara ya Bu ya. Kalau misalnya ada waktu kita datang ke sana. Siapa ya lagi? Di Makassar, dokter. Ya, semoga ada waktu ya Bu ya. Nanti kita berkunjung ke situ. Melita. Ada yang baru nggak ya join di sini? Rata-rata sih saya kayaknya udah beberapa tahun nih sering kelihatan. Pak Gede, semoga masih tetap membara walaupun sudah tidak tertidis jalan. Semoga tetap konsisten postingan-postingannya. Harus datang ke Pinrang dok. Ya, bikin acara nanti diundang ya kita ke sana ya. Ibu Jen. Salam pelangi Bu Jen. Nggak boleh sedih-sedih Bu Jen. Mana lagi ya? Wah, pengen banget loh ke Raja 4. Semoga kita ada waktu ya main ke situ. Oke, apapun yang terjadi pokoknya kita harus selalu happy, harus selalu positive thinking. Mana lagi? Kalau krim pagi, siap dok, saatnya akan tiba nanti pelangi kasihnya. Amin. Gandengan terus ya. Mana nih? Kapan Rocio Nafa dokter? Doain ya. Sekarang kan soalnya mau ini ya, puasa, terus habis itu lebaran. Semoga nggak naik lagi ya habis itu. Sun lah secepatnya ya, secepatnya kita atur waktu. Kabar pertanyaannya Pak? Yang mana? Ibu Neliana ya? Kalau krim pagi dipakai di siang hari, nggak apa-apa ya dok, soalnya kadang kalau pagi ini menjadi ibu yang selalu dapur, sayang sudah skincare. Selalu di dapur, sayang sudah skincare. Dia nggak mau pakai pagi baru tidur, tapi siangan aja setelah masak. Oh gitu. Jawabannya apa ya? Kalau saya jawab, boleh, tapi ya kalau bisa pagi. Walaupun di rumah harus tetap. Ibu main HP nggak pagi-pagi? Ayo jawab dulu. Pagi baru bangun, ngecek HP nggak? Nanti di googling ya. Apakah
Apakah mengeluarkan radiasi UVA, UVB nggak dari HP-nya ya, layar HP-nya ya? Nanti Ibu jawab sendiri. Saya di rumah aja tapi kok gini mukanya gitu apa segala macam, belum lagi pakai masker ya. Itu dicek, kemudian Ibu jawab sendiri. Lebih sayang skincare-nya apa lebih sayang wajahnya? Aging itu pasti. Namun akan menjadi aging yang seperti apa? Oke? Masa sih nggak seneng nanti umur 40 dibilang, ibu umurnya berapa sekarang? Kayaknya coba tebak gitu, 30 ya ampun. Itu kayaknya skincare-nya bakalan dibeli sih Bu. Kalau saya kayak gitu saya langsung beli 2 sih itu Bu. Nggak lagi eman-eman. Iya kan? Bu, hari gini pelakornya serem-serem Bu. Jadi pagi baru bangun itu harus tetap kinclong gitu ya. Kalau di Pinrang banyak yang pakai skincare yang langsung mukanya kayak plastik, jadi harus datang kayak plastik warna putih, merah, apa hitam, apa yang belang-belang, ada aja dibilang sama Ibu Sabria. Ibu Sabaria. Aduh ngakak loh Bu. Dua-duanya Dok ya. Ayo ngobrol yuk. Raise hand. Yuk raise hand yuk. Gak ada yang nanyain bisnisnya ya. Mana ya? Nggak ada yang resen. Ibu Sabria, sepertinya sudah selesai tugas saya membantu Ibu untuk menjawab pertanyaan malam ini. Saya kembalikan Ibu untuk memandu acara ini. Selamat Ibu, selamat melanjutkan webinarnya ya. Saya mute. Terima kasih Dokter Fiska, luar biasa sekali malam ini. Banyak sekali ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan dari Ibu dokter kita yang cantik ini. Nah, nanti di sesi akhir buat Anava Lover yang masih tertutup kameranya, kita akan adakan foto bareng ya Anava Lover.